لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Jamaah Jumat rahimani rahimakumullah, barakallahu fikum. Dengan mengucap lafaz alhamdulillah, mengawali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul bait, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jalan beliau, yang insyaallah kita termasuk di dalamnya, amin. Di khutbah yang pertama ini kembali khatib mengingatkan khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah Jumat sekalian, untuk mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh di dalam meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya di hari-hari ini adalah hari-hari tauhid, hari di mana Allah Subhanahu wa taala diesakan dan dibesarkan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam rangka itu, yakni agar kita mentauhidkannya tanpa mensekutukannya dengan suatu apapun. Lihatlah fenomena tauhid di hari-hari ini, di mana kita diperintahkan yang pertama untuk banyak bertakbir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah keluar pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah, lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun mengikutinya bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Jamaah Jumat rahimahullah, yang hakikat takbir adalah membesarkan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah adalah zat yang maha besar, tidak ada yang lebih besar darinya. Adapun selain Allah, maka yang kecil di hadapan Allah. Ketika seorang hamba membesarkan Allah dan dia meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha besar, maka konsekuensinya adalah dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepadanya dan tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimahullah, ketika seseorang mengucapkan takbir, maka ia yakin bahwasannya selain Allah tidak berhak untuk disembah, karena ia adalah makhluk. Sehebat apapun makhluk, maka sesungguhnya ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, saudara-saudara kita para hujjat yang
hari ini sedang melaksanakan ibadah haji, mereka diperintahkan untuk tawaf. Di antara fenomena tauhid hari ini adalah kaum muslimin semuanya pergi ke Baitullah. Mereka tawaf di sana. Dan tawaf itu adalah ibadah agung yang hanya disyariatkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan siapa yang tawaf kepada selain Ka'bah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Allah perintahkan kita tawaf di Ka'bah bukan untuk menyembah Ka'bah, akan tetapi karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hajj ayat 29. Wal yatawafuna bil baitil atiq. Hendaklah mereka tawaf di Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Akan terlihatlah di situ manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka tidak mau mempersekutukan Allah dan hanya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimahullah. Di hari-hari Mina, saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan haji, kita lihat mereka melempar jumrah Aqabah. Mereka senantiasa mengucapkan talbiyah, la baik Allahumma la baik, la baik la syarika lak la baik, innal hamda wal nimata lak wal mulk la syarika lak. Ucapan ini penuh dengan tauhidullah, hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak bersekutukan Allah dengan suatu apapun, dan mereka berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan. Kemudian ibadah berikutnya di bulan Zulhijjah adalah fenomena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di hari nahar. Kita disyariatkan untuk menyembelih. Ini memberikan kepada kita sebuah pesan dan kesan bahwasannya sembelihan itu hanya untuk Allah semata. Kambing, unta, sapi, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan hanya dipersembahkan untuk Allah saja. Tidak diperbolehkan dipersembahkan kepada selain Allah. Maka siapa yang menyembelih kambing untuk laut, untuk bunuh, itu hakikatnya ia telah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ia telah bersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya sembelihan itu ibadah dan hanya boleh diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Al-An'am 162, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Al-An'am 162. Jemaah rahimahullah, ketika seseorang yang berkurban akan menyembelih hewan kurbannya, maka ia diperintahkan mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar, menunjukkan bahwasannya ibadah ini hanya untuk Allah dan bukan untuk yang lainnya. Selanjutnya adalah sunat Idul Adha. Demikian pula di antara fenomena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini adalah sunat Idul Adha. Setiap kita dan semua kita menghadapkan diri berjamaah di lapangan atau di tempat-tempat ibadah, menghadap kiblat yang telah Allah perintahkan. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sujud kepada selain Allah. Kita rukuk pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah. Itulah hari-hari tauhid di mana Allah Subhanahu wa taala diesakan. Karena itulah kewajiban setiap kita manusia dan hamba Allah untuk senantiasa mentauhidkannya. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah agamanya para nabi. Inilah yang diserukan oleh semua nabi dan rasul. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun." Tidak ada seorang pun rasul yang kami utus kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah aku saja. Al-Anbiya ayat 25. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah berfirman,
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk menyerukan beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan menjauhi taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. An-Nahl ayat 36. Jamaah Jumat rahimahullah. Maka jiwa-jiwa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala mereka atau ada orang yang cuma terima Allah Subhanahu yang disembah itu oleh Allah. Jadi